Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Nur Komariah, NPM 191110300026, kelas C, semester 3, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin menjawab soal ujian tengah semester. Oke, yang nomor 1, jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan atau pengetahuan seorang anak dari kecil hingga dewasa, baik dari fisik maupun jiwa seorang anak tersebut, meliputi macam-macam gejalanya, proses berkembangnya, maupun latar belakangnya. Atau dengan kata lain, psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik seseorang. Lalu yang nomor 2, sebagai seorang pendidik, bagaimanakah cara untuk mengembangkan kognitif peserta didik? Sebelum mengetahui cara-cara untuk mengembangkan kognitif anak, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu kognitif sendiri. Kognitif adalah suatu pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang, dan dengan pengetahuan atau pemahaman tersebut dapat mengembangkan akal orang lain. Dan cara mengembangkan kognitif peserta didik adalah yang pertama, sebagai seorang pendidik harus memiliki model pembelajaran, yakni lakukanlah pembelajaran dengan cara yang menarik, tidak monoton dan tidak membosankan. Lalu yang kedua, metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik harus memiliki metode pembelajaran, yakni dengan menentukan pelajaran-pelajaran yang efektif, dan proses belajar mengajarnya harus sesuai dengan target yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, tidak boleh makan waktu yang terlalu banyak. Lalu evaluasi dan simulasi. Ini biasanya digunakan untuk ulangan, dengan dikasih ulangan, soal-soal atau tanya jawab, guna untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut sudah memahami materi yang telah kita sampaikan. Lalu yang nomor 3, sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan penting di dalam dunia pendidikan? Karena psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk psikologis siswa, dan untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar pembelajaran secara efektif dan optimal. Atau dengan kata lain, agar proses belajar mengajarnya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Nomor 4, menurut Paul Henry Mosen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert? Kecenderungan kepribadian ekstrovert adalah mengarahkan perhatian dirinya keluar, sehingga segala sikap dan keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada pengalaman-pengalaman orang lain. Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung dia ramah, terbuka, dan mudah bergaul. Contohnya, jika seorang anak ditempatkan di keadaan yang ramai, maka anak ini akan merasa nyaman. Dia tidak malu karena dia adalah anak yang memiliki kecenderungan kepribadian ekstrovert, karena dia ramah, mudah bergaul, dan terbuka. Lalu kepribadian introvert adalah dia yang menyukai dirinya sendiri. Dia lebih suka menyendiri dan lebih suka pemikirannya sendiri. Contohnya, jika seorang anak yang ditempatkan dalam keadaan ramai, maka seorang anak ini tidak merasa nyaman karena
bukan tempatnya, karena dia lebih suka menyendiri. Lalu yang nomor 5, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan? Yang pertama yaitu lingkungan. Jika kita berada di lingkungan yang baik, maka akan mempermudah kita untuk beradaptasi dengan tepat. Dan sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka akan mempersulit kita untuk beradaptasi. Contohnya, jika kita berada di dalam lingkungan orang yang kurang ramah, sedangkan kita sendiri ramah, maka akan mempersulit diri kita untuk beradaptasi. Lalu yang kedua, kepribadian. Kepribadian tentu adalah pengaruh yang sangat krusial, karena kepribadian seseorang berbeda-beda. Jika kita memiliki kepribadian yang baik, maka akan mempermudah kita untuk melakukan adaptasi dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika kita memiliki kepribadian yang rajin, lalu beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang malas-malas, maka akan mempersulit kita untuk beradaptasi. Lalu yang ketiga, faktor usia. Usia sangat berpengaruh dalam perkembangan, karena semakin banyaknya usia atau tua mungkin akan mempermudah kita untuk beradaptasi. Namun sebaliknya, jika masih sedikit usianya, maka akan mempersulit untuk beradaptasi. Lalu agama dan budaya. Orang yang matang agama dan budaya akan sangat patuh dan akan terus melaksanakan kewajibannya. Contohnya, sering mendatangi sebuah acara ritual agama atau misalnya pengajian, maka itu berpengaruh sangat baik bagi psikologi kita. Lalu pekerjaan. Seorang remaja yang telah memilih dan menentukan pekerjaan akan berpengaruh bagi kematangannya, karena guna untuk mempersiapkan masa depannya. Kenapa? Dengan seorang anak bisa memilih pekerjaannya untuk masa depannya, tentu dia telah matang dalam pekerjaan atau dalam cara berpikir dalam penentuan masa depannya. Lalu cara berpikir seseorang berbeda-beda. Jika cara berpikir kita baik, maka akan mudah untuk melakukan adaptasi. Jika tidak, ya begitu pun sebaliknya. Contohnya berpikir seperti ini: jika kita berada di tempat atau di keadaan atau di lingkungan yang orang-orangnya egois, kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita dapat beradaptasi dengan lingkungan atau orang-orang yang ada di situ, yaitu kita harus selalu ramah. Lalu yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman berpengaruh dalam kematangan, karena jika seseorang memiliki pengalaman yang baik, maka seseorang tersebut akan mudah untuk melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Begitupun sebaliknya. Contohnya, seseorang tersebut memiliki pengalaman dahulunya memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan yang melatar belakangi dari kepribadiannya. Lalu selanjutnya dia beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, namun sama dengan pengalaman yang sebelumnya, maka orang tersebut telah mengetahui atau telah memahami bagaimana cara mengatasi lingkungan yang baru tadi. Lalu psikologi pendidikan. Proses pendidikan atau proses belajar yang baik akan sangat mempengaruhi dari kematangan dan sangat berpengaruh dalam seseorang atau peserta didik untuk melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Sebaliknya, jika proses belajarnya buruk atau kurang, maka peserta didik atau seseorang akan sulit untuk melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Lalu, faktor fisik. Jika fisik seseorang baik, maka akan sangat mudah seseorang untuk melakukan adaptasi. Jika tidak, sebaliknya akan mempersulit dia untuk melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Lalu, faktor orientasi pada ego.
biasanya dilakukan untuk melakukan pertahanan diri agar menjaga psikologis orang lain, agar tidak menyakiti psikologis orang lain. Jadi ini dia mempertahankan diri gitu, contohnya dia mempertahankan diri, aku tidak boleh seperti ini, aku tidak boleh seperti itu di keadaan yang seperti ini atau di lingkungan yang seperti ini, atau tidak boleh ego atau tidak boleh egois. Lalu faktor orientasi pada tugas, biasanya suatu masalah, untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara penyelesaian. Contohnya, seorang peserta didik jika memiliki masalah, maka dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sendirinya. Lalu supresi. Supresi adalah pengendalian diri secara terang-terangan, yakni contohnya seperti orang yang merasa grogi berada di depan khalayak ramai, biasanya dia akan melakukan segala sesuatu cara untuk menghilangkan groginya, yaitu mungkin dengan bermainan HP atau memainkan tangan-tangannya dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir, proses belajar. Proses belajar hampir sama dengan psikologi pendidikan. Jika proses belajarnya dengan baik, maka akan mempermudah seseorang untuk melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Begitupun sebaliknya, jika proses belajarnya yang kurang atau buruk, maka akan mempersulit seseorang untuk melakukan adaptasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.